semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Epifania Sandri Asa dengan NIM 2407010072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perilaku, yaitu teori reason of action. Jadi, teori reason of action merupakan teori yang menekankan pentingnya peranan dari keinginan atau intention atau niat sebagai faktor penentu seseorang untuk melakukan sebuah perilaku. Niat yang ditentukan oleh sikap dan juga norma subjektif atau persepsinya terhadap sesuatu. Teori ini ditemukan oleh Martin Fishbein dan Ishek H. Zen, di mana dalam teori ini mereka berasumsi dasar bahwa manusia itu berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Artinya mereka memiliki alasan untuk melakukan sebuah perilaku, di mana dalam teori ini terdapat beberapa tahapan atau faktor yang kemudian mempengaruhi niat dan menghasilkan sebuah perilaku, di mana faktor yang pertama adalah behavior beliefs atau keyakinan, kemudian menghasilkan sikap atau attitude towards behavior, yang kemudian menghasilkan niat untuk berperilaku dan menghasilkan perilaku. Selanjutnya ada faktor kedua yang juga tak kalah penting, yaitu faktor lingkungan, di mana faktor tersebut adalah norms beliefs atau norma-norma berperilaku yang kemudian menghasilkan subject norms atau persepsinya akibat dari norma-norma yang terdapat pada lingkungan sekitar, yang kemudian dapat merujuk atau menghasilkan niat untuk berperilaku yang kemudian menentukan perilaku yang akan ia lakukan setelahnya. Sehingga untuk memahami faktor-faktor tersebut mengenai keterkaitan dan juga penjelasan lebih mendalam mengenai faktor-faktor tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dan contohnya berdasarkan jurnal artikel yang saya dapat yang ditulis oleh Nina Ayu Zahrawani mengenai perilaku ibu dalam memberikan asupan sayur pada anak dengan pendekatan teori tindakan beralasan atau teori reason of action, di mana faktor yang pertama seperti yang sudah saya katakan sebelumnya yaitu behavior beliefs yang kemudian menghasilkan attitude towards behavior, di mana pada faktor yang pertama behavior beliefs merupakan sebuah keyakinan seseorang terhadap perilaku tertentu, atau artinya dia terbagi atas dua, yaitu outcome of the behavior, yaitu pertimbangan akan untung atau rugi dari perilaku yang akan ia lakukan. Selanjutnya yang kedua itu adalah pertimbangan akan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi bagi individu bila ia melakukan perilaku tersebut, atau evaluation regarding of the outcome. Contohnya dalam penelitian tersebut, ibu mungkin percaya bahwa memberikan sayuran kepada anak akan meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan anak. Keyakinan ini dapat muncul dari informasi yang diperoleh melalui media, pengalaman pribadi, atau rekomendasi dari tenaga-tenaga kesehatan yang berada pada wilayah setempat, yang kemudian karena hal-hal tersebut menghasilkan faktor yang kedua, yaitu attitude towards behavior, atau sikap yang dihasilkan dari keyakinan atau kecenderungan tentang suatu hal perilaku. Artinya dia dapat menolak atau tidak setuju atau tidak mau akan sesuatu. Keyakinan seseorang terhadap perilaku tertentu, contoh dari penelitian pada jurnal ini, misalkan jika ibu memiliki sikap positif terhadap sayuran seperti menganggapnya sebagai makanan yang sehat dan bergizi, otomatis ia akan lebih cenderung untuk memberikan sayuran kepada anaknya. Kemudian sikap ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman ia di masa lalu, seperti saat ibu mungkin melihat anaknya yang tumbuh sehat setelah mengonsumsi sayuran. Selanjutnya ada faktor yang tak kalah penting dalam menentukan niat perilaku yang kemudian menghasilkan perilaku pada diri seseorang, di mana faktor tersebut adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat berupa yang pertama, normative beliefs yang kemudian menghasilkan subjective norms, di mana normative beliefs merupakan norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Itu dapat berupa faktor sosial budaya yang sedang berlaku dan dibentuk
di masyarakat di mana seseorang itu tinggal. Norma ini dapat berupa adat istiadat, kemudian pandangan masyarakat, serta pendapat lingkungan mengenai dirinya yang kemudian membentuk dirinya dalam melakukan sesuatu. Contohnya mungkin ibu percaya bahwa orang-orang di sekitarnya seperti nenek atau teman-teman mengharapkan dia untuk memberikan sayuran kepada anaknya. Keyakinan ini kemudian dapat mempengaruhi perilakunya karena ia ingin memenuhi harapan atau ekspektasi orang lain. Selanjutnya, karena faktor tadi yang kemudian akan menghasilkan atau berpengaruh pada diri individu yang kemudian menghasilkan norma subjektif, yaitu norma atau persepsi individu sebagai hasil dari tekanan sosial atau kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niatnya dalam berperilaku. Contoh dari jurnal penelitian ini adalah ibu yang mungkin merasa tertekan untuk memberikan sayuran kepada anaknya karena norma sosial di komunitasnya yang menganggap bahwa anak-anak yang sehat harus mengonsumsi sayuran. Pengaruh dari keluarga, kemudian teman atau masyarakat sekitar dapat memperkuat keputusan ibu untuk memberikan sayuran kepada anaknya. Akibat dari faktor-faktor tersebut yang kemudian menghasilkan niat dalam berperilaku. Contohnya dalam jurnal ini, jika ibu memiliki keyakinan positif dan sikap yang baik terhadap sayuran, maka ia akan memiliki niat yang kuat untuk memberikan sayuran kepada anaknya. Misalnya, ibu yang merencanakan menu harian yang mencakup sayuran dan berkomitmen untuk memasaknya setiap hari bagi anaknya, yang mendorongnya berperilaku atau behavior seperti perilaku nyata yang dilakukan oleh ibu adalah dengan memberikan sayuran dalam makanan anaknya setiap hari. Misalkan, ibu memasak sayur sop atau salad buah sebagai bagian dari menu makan siang anak setiap hari. Secara keseluruhan dalam penerapan teori reason of action ini, penelitian dapat menunjukkan bagaimana masing-masing komponen atau faktor-faktor tersebut berinteraksi dan mempengaruhi keputusan ibu dalam memberikan layanan atau memberikan sayuran kepada anaknya. Misalnya, jika ibu memiliki keyakinan yang kuat tentang manfaat dari sayuran dan didukung oleh norma sosial yang positif, maka kemungkinan besar ia akan berperilaku memberikan sayuran kepada anaknya setiap hari. Jadi sekian penjelasan saya mengenai teori reason of action. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan mencernanya dengan baik dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.